Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman. Saudara-saudariku se-Islam serta seiman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, mengajarkan kepada ahli kitab agar mereka menjadi orang-orang yang rabbani dengan apa yang mereka ajarkan kepada manusia dan dengan apa yang mereka pelajari. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, tapi ayat ini ditujukan juga kepada umat Islam sebagai umat yang datang setelah ahli kitab dari kalangan al-Yahud wan Nasara yang mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Salah satu wasiat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla firmankan di sini adalah agar kita menjadi seorang yang rabbani. Dan maksudnya rabbani di sini sebagaimana ditafsirkan oleh sejumlah dari kalangan ahlul ilm adalah al-alimul ladzi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang alim, seorang yang berilmu yang mentarbiyah, mengajari, mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang ringan, sebelum ilmu-ilmu yang besar, sebelum ilmu-ilmu yang detail dan rinci. Disinilah salah satu solusi dari problematika yang dihadapi umat. Kegaduhan, pertikaian antara komunitas-komunitas Islam atau kelompok-kelompok Islam, pergerakan-pergerakan Islam yang sama-sama memiliki semangat ilmu dan sama-sama memiliki semangat menambah dan mengkaji hasanah Islam. Sehingga ketika seseorang menjadi seorang yang rabbani, entah itu dia menjadi rabbani dalam mengajari manusia, mendidik manusia, memulai dengan cara bertahap, dimulai dari ilmu-ilmu yang sangat mendasar, ilmu-ilmu yang wajib, bentuknya fardu ain, harus diketahui setiap seorang muslim, sampai pada tahapan ilmu yang pada akhirnya adalah hukumnya mandub. Begitu pula dalam tingkatan belajarnya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak hanya sebatas mengatakan rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab, tapi Allah Azza wa Jalla juga berfirman wa bima kuntum tadrusun. Dalam proses belajar ataupun proses mengajar. Kalau dalam proses belajar, wa bima kuntum tadrusun, atau proses mengajar, bima kuntum tu'allimun al-kitab, kita perlu menjadi seorang yang rabbani, yang memulai dengan tahapan-tahapannya, memulai ilmu dengan tahapan-tahapannya, memulai dari sesuatu yang sangat mendasar, memulai dengan kesederhanaan dalam menuntut dan mencari ilmu. Jangan sampai seorang penuntut ilmu, seorang mengkaji, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sering saya sebut dengan ilmu yang megah, ilmu yang istimewa, ilmu yang mendetail dan merinci, sedangkan ilmu-ilmu yang wajib tidak tuntas. Banyak sekali kita dapatkan para pengkaji atau bahkan para penuntut ilmu atau orang-orang awam yang aktif dah hadir dalam kajian-kajian ilmu, yang apabila diceritakan kepada mereka atau diajak diskusi tentang perkara-perkara yang besar atau hal-hal yang detail dan rinci, mereka berani mengatakan apa yang mereka telah dapatkan, sekalipun apa yang mereka telah dapatkan bisa jadi belum tentu benar. Tapi ketika disentuh dengan ilmu-ilmu yang wajib, dalam bagaimana ia bersuci, bagaimana ia salat, bagaimana ia zakat, menunaikan puasa dan seterusnya, atau bagaimana ia melakukan transaksi jual beli dan seterusnya, ternyata terlewatkan ilmu yang wajib ini. Dan ini
Sangat menyedihkan kondisi umat apabila umat ini menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang mewah tadi. Ilmu-ilmu yang bisa dibanggakan, ditampilkan, menjadikan seseorang itu memiliki hal yang berbeda karena tidak dimiliki yang lainnya. Sedangkan ilmu yang wajib yang harusnya dituntaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itulah kewajiban, faridah bagi setiap muslim. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak setiap ilmu itu wajib kita ketahui. Justru ilmu yang fardu ain inilah yang harus kita tuntaskan. Entah itu ilmu al-Islam yang berkaitan dengan fikih, atau ilmu iman yang berkaitan dengan ilmu akidah, atau ilmu ihsan yang berkaitan dengan as-suluk. Ketiganya, apabila seseorang menuntaskan kewajibannya dalam belajar, maka ia akan menjadi seorang muslim yang taat. Itu dalam batasan minimal kewajiban seorang itu menuntut ilmu. Namun sayangnya, sekali lagi, kesederhanaan ini seringkali tidak menarik bagi para pengkaji, apalagi orang-orang yang hanya sebatas hadir di majelis ilmu, hanya mencari bagaimana ia mendapatkan sesuatu yang berbeda yang tidak didapatkan dari guru yang lain. Bukan bagaimana ia menyelesaikan tingkatan-tingkatan ilmu itu dengan tahapan-tahapannya dengan sempurna. Mulai dari yang dasar, kemudian diikuti yang setelahnya, level setelahnya, level setelahnya. Maka itulah, kalau kita melihat bagaimana para ulama rahimahumullah menyusun kitab-kitab fikih atau kitab-kitab nahwu yang sangat dasar, bagaimana mereka menguraikan, menjelaskan dalam matan-matan yang ringkas ini ilmu-ilmu yang wajib dulu ditegaskan. Kalau kita di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah misalkan, atau as-sada asy-Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, ada kitab yang sangat populer misalkan Safinatun Najah. Di situ kitab ini sangat membahas atau banyak membahas tentang ilmu-ilmu yang wajib. Bagaimana takbiratul ihram itu syurut-syurutnya apa, syarat-syaratnya apa, niat itu apa syarat-syaratnya, rukunnya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga seorang itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau seorang itu bermuamalah dengan manusia lainnya, entah itu jual beli atau transaksi-transaksi yang lainnya, sudah sah karena ia telah menyelesaikan ilmu yang wajib. Begitu juga keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi, keimanannya kepada Alkitab, keimanannya kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Bagaimana ia menuntaskan ilmu iman dalam tahapan yang wajib sebelum ia berdebat dan mendebatkan, mendiskusikan ilmu iman yang itu bentuknya adalah ilmu-ilmu yang megah. Sehingga sekali lagi bagaimana kita menjadi rabbaniyin, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصله تيفي